Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapannya kalian semua sehat ya. Nah anak-anak, pagi hari ini kita kembali lagi di acara Renungan Bersama SD Kristen Widya Wacana Pasar Legi. Nah anak-anak, untuk memulai renungan hari ini kita akan memuji nama Tuhan, Allah itu baik. Berdoa ya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Tuhan Yesus, di saat pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat menjadi pelajaran bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Nah anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Amel. Shalom anak-anak. Wah, tadi kalian sudah
memuji nama Tuhan ya. Ada satu lagu yang menurut Bu Amel itu sangat menyentuh, yaitu lagu Allah itu baik. Benar ya anak-anak bahwa Allah itu baik dalam kehidupan kita. Dia selalu menyertai kita, dia selalu pemimpin segala jalan kehidupan kita. Nah, saat ini saya akan mengajak anak-anak untuk memahami firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari Kejadian 9 ayat 16. Anak-anak dipersiapkan Alkitabnya dan mari kita buka Kejadian 9 ayat 16. Sudah siap belum? Sudah? Kalau sudah kita akan membaca bersama-sama. Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Kita sekali lagi ya anak-anak ya membacanya. Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Nah, pertanyaan dari Bu Amel, anak-anak pernah enggak melihat pelangi? Nah, pernah enggak anak-anak? Saya yakin kalian pasti pernah melihat pelangi. Dan ketika kalian melihat pelangi, apa yang terlintas di pikiran kalian? Ya betul, indah ya, kemudian luar biasa. Kenapa pelangi itu begitu indah? Ya, kita sering melihatnya karena pelangi itu terdiri dari berbagai warna ya. Ada merah, ada jingga, kemudian ada kuning, ada hijau, ada biru, ada nila, ada ungu. Sangat indah sekali. Nah, sekarang bagi anak-anak mungkin yang kelas besar ya, pelangi itu terjadi karena apa? Ya, ini kalau pelajaran kelas 5-6 sudah pernah dibahas ya. Pelangi itu terjadi karena apa? Pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air hujan. Nah, memang anak-anak, pelangi itu bisa kita lihat, pelangi itu muncul setelah hujan turun. Nah, pelangi di dalam Alkitab anak-anak itu juga sebagai tanda perjanjian Allah dengan Nabi Nuh. Masih ingat enggak anak-anak peristiwa Nabi Nuh? Ya, pada zaman dulu manusia di zaman Nabi Nuh itu selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, hidupnya tidak taat kepada Tuhan. Hidupnya memberontak terhadap Tuhan. Ketika Tuhan berfirman A, mereka tidak mau melakukannya. Ya, sehingga perbuatan manusia ini sangat menyedihkan hati Tuhan. Tapi bagaimana dengan Nuh, anak-anak? Nah, Nuh ini adalah seseorang yang setia kepada Tuhan, yang selalu taat kepada Tuhan, sehingga Allah begitu mengasihi Nabi Nuh. Nah, kemudian Allah menghukum ya manusia yang jahat, yang tidak setia kepada Allah dengan cara apa? Mendatangkan air bah. Kalau kita lihat ya di Kejadian juga, jadi sebelum bab 9 ya anak-anak ya, Tuhan menghukum manusia karena kejahatannya dengan mendatangkan air bah selama 40 hari 40 malam. Kalian bayangkan anak-anak ya, kalau 1 hari saja hujan terus menerus rasanya kita resah, bingung, apalagi 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan ini sampai 40 hari 40 malam. Wah, begitu menderitanya ya anak-anak ya. Nah, tetapi itulah anak-anak, karena kejahatan manusia ya Allah sedih, Allah ingin memberikan satu pelajaran kepada manusia.
Nah, bagaimana dengan Nuh anak-anak ketika Tuhan ya mendatangkan air bah itu selama 40 hari 40 malam. Ya. Allah mengasihi Nuh dan Allah memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Tujuannya apa? Agar Nuh dan seisi keluarganya, juga hewan-hewan yang sudah ditentukan Allah itu bisa selamat. Karena apa? Masuk ke dalam bahtera itu. Nah, kemudian singkat cerita Tuhan mendatangkan air bah yang sungguh-sungguh dahsyat luar biasa sampai gunung-gunung tertutupi anak-anak ya. Kita aja kalau kebanjiran ya, selutut aja sudah bingung ya anak-anak ya. Bu Amel pernah ya kebanjiran sampai selutut aja, waduh repotnya minta ampun ya. Barang-barang harus dikeluarkan dari kamar, dari rumah. Wah ini sampai gunung-gunung aja tertutup oleh air bah ini. Begitu luar biasanya dan dahsyatnya hukuman yang Tuhan berikan kepada manusia pada saat itu. Nah kemudian anak-anak setelah air bah itu surut ya, Allah kemudian mengadakan sebuah perjanjian kepada Nabi Nuh ya. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan memusnahkan manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi. Ya, karena Tuhan sangat mengasihi umat ciptaannya. Dan Tuhan menghukum manusia pada saat itu memang karena ingin memberikan satu pelajaran kepada mereka bahwa Allah berkuasa, bahwa kita sebagai manusia harus selalu taat kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Nah, tanda itu apa anak-anak? Tanda perjanjian antara Allah dengan Nabi Nuh, yaitu di langit tampak ya sebuah busur ya. Busur di awan seperti tadi dalam Kejadian 9 ayat 16, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Janji Tuhan apa anak-anak? Janji Tuhan ya, Tuhan tidak akan menghukum manusia kembali, tapi Tuhan akan selalu menyertai manusia. Tuhan akan selalu melindungi kita semuanya. Nah, anak-anak, pelangi itu adalah tanda janji Allah kepada kita semua. Nah, tentunya anak-anak, pelangi itu tidak hanya indah ya anak-anak, tetapi ketika coba nanti kalau misalnya kita melihat keluar, kemudian kita melihat sebuah pelangi, ingatlah akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu mengasihi kita. Tuhan akan selalu menyertai kita ya, hari lepas hari. Tuhan berjanji kepada Nabi Nuh ya, Tuhan pun juga berjanji kepada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan anak-anak sebagai anak Tuhan, mengingat janjinya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, janji Tuhan selalu menyertai kita. Kita percaya walaupun saat ini kita masih dalam situasi pandemi corona, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Ya, kita berusaha menjadi anak yang baik. Kita melakukan tindakan-tindakan yang baik. Kita berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saat ini kita sebagai seorang pelajar, siswa, apa yang harus kita lakukan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan yang begitu indah janjinya kepada kita. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, tidak boleh mudah menyerah ya. Anak-anak kalau misalnya di rumah saat belajar mengalami kesulitan, tidak boleh marah-marah, tidak boleh cemberut, tidak boleh anyel, tapi kalian bisa bertanya kepada guru-guru kalian.
Pasti guru-guru akan membantu kalian ya. Jadi kalau ada kesulitan tetap semangat, tidak mudah menyerah. Dan kemudian yang ketiga anak-anak, kita harus selalu percaya bahwa Allah itu setia kepada janjinya. Seperti Allah juga setia kepada janjinya kepada Nabi Nuh dan keturunannya, termasuk kita. Mari kita belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu menyertai kita di setiap langkah-langkah kehidupan kita. Tidak hanya sekarang anak-anak, tapi ketika kalian dewasa, ketika kalian tua nanti, janji Tuhan akan selalu ada buat kita. Amin. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih jikalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa janji Tuhan itu selalu ada buat kami. Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang setia untuk selalu menolong kami, untuk selalu menyertai, untuk selalu melindungi kami. Ajarlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk tidak takut, untuk tidak resah, untuk tidak putus asa, karena kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Seperti Engkau memberikan janji penyertaan kepada Nabi Nuh, Tuhan juga memberikan janji penyertaan kepada kami semuanya. Sebentar lagi Tuhan kami akan beraktivitas, anak-anak juga mau belajar, Bapak Ibu guru juga mau bekerja. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami bisa melakukan segala tugas-tugas kami dengan baik dan dengan bertanggung jawab. Tuhan kiranya juga memberkati Bapak Ibu, orang tua murid, kiranya segala aktivitas yang mereka lakukan boleh Tuhan berkati, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka semuanya. Memberkati pekerjaannya, melindunginya dan menyertainya senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang selalu setia kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian anak-anak firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, amin. Nah anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Amel. Anak-anak, untuk menutup renungan pada pagi hari ini, kita akan memuji nama Tuhan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Tetap semangat anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.